temukan kasih yang sejati tiada pernah berubah. Hanya di dalam-Mu, Yesus Tuhanku. Kasih yang telah Kau beri lebih segala yang terbaik dalamku. Tak berkesudahan, kekal selamanya. Kini ku bawa kepadamu hidupku sebagai persembahan. Terimalah pujian dari hatiku, hanyalah untuk-Mu. Ku beri yang terbaik, hanyalah bagi-Mu. Hanya untuk-Mu yang termulia, berkenan bagi-Mu. Biar hidupku bersinar bagi kemuliaan dan keagungan Tuhan dan pesan-Mu. Ku beri segalanya, ku beri yang terbaik. Kasih yang telah Kau beri lebih segala yang terbaik dalamku. Tak berkesudahan, kekal selamanya. Kini ku bawa kepadamu hidupku sebagai persembahan. Terimalah pujian dari hatiku, hanya untuk-Mu. Ku beri yang terbaik, hanyalah bagi-Mu. Hey! Hanya untuk-Mu yang termulia, berkenan bagi-Ku. Biar hidupku bersinar bagi kemuliaan dan keagungan Tuhan. Pesan-Mu ku beri segalanya, ku beri yang terbaik. Kami mau beri yang terbaik bagi-Mu ya Tuhan. Come on, 1, 2, 3, hey. Pa pa para, 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 pa pa para. Ku beri yang terbaik, hanyalah bagi-Mu. Hanya untuk-Mu yang termulia, berkenan bagi-Mu. Biar hidupku bersinar bagi kemuliaan dan
bersinar selalu di tangan karyamu. Hanya kau penjuraku, hidupku di tanganmu. Kau Tuhan sanggup pulihkan, ubahkan hati yang hancur. Aku milikmu selamanya. Semuanya nyanyikan aku milikmu selamanya. One, two, three, yo. Bentuk hidupku, jadikan sepertimu, serupa denganmu, sampai selamanya. Ku mau bersinar selalu di tangan karyamu. Apakah sebab kau Tuhan, jalan kehidupan masa depan, cerah membentang. Sebab kau Tuhan, jalan kehidupan masa depan, cerah membentang. Sebab kau Tuhan, jalan kehidupan masa depan, cerah membentang. Sebab kau Tuhan, jalan kehidupan masa depan, cerah membentang. Bentuk hidupku, jadikan sepertimu, serupa denganmu, sampai selamanya. Ku mau bersinar selalu, beritakan karya. Bentuk hidupku, jadikan sepertimu, serupa denganmu, sampai selamanya. Ku mau bersinar selalu, beritakan karyamu. Haleluya. Come on. One, two, three, go. Tuhan menetapkan semua langkah umatnya, yang hidupnya selalu benar berkenan kepadanya. Kepada siapa? Kepadanya. Apabila ia jatuh, takkan dibiarkan tergeletak. Sebab Tuhan
menetapkan semua langkah umatnya yang hidupnya selalu benar berkenan kepadanya. Bersamamu selamanya takkan goyah. Come on, oh 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 oh, bersamamu Tuhan, oh 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 oh, takkan goyah. Oh 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 oh, Engkau gunung batu dan menara kekuatan. Come on everybody. Oh yeah, oh ah, yeah, oh, 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 oh yeah, oh ah, yeah, Haleluya. Amin. Siapkan hati kami menyembah lebih dalam lagi. Terima kasih. Terima kasih buat sukacita yang kau beri. Terima kasih kau beri kami kekuatan. Kami mengasihimu Yesus. Thank you God. Ku dengar tentangmu, Immanuel. Ku dengar firman-Mu, Immanuel. Kau besertaku, Kau menjagaku, oh Immanuel. Dalam kehidupanku, Kau sertaku. Dalam setiap langkahku, Kau jagaku. Sebab Kau Bapakku dan Rajaku. Engkau besertaku. Sabar dan menerpa, ku tak takut, karena Kau besertaku dimanapun ku ada.
Terima kasih buat kasih-Mu. Terima kasih buat cinta-Mu. Ku tak mau, ku tak mampu jauh dari-Mu. Ku dengar tentang-Mu, Immanuel. Ku dengar firman-Mu, Immanuel. Kau besertaku, Kau menjagaku, Immanuel. Dalam kehidupanku Kau sertaku, dalam setiap langkahku Kau jagaku. Oh, sebab Kau Bapakku dan Rajaku, Engkau besertaku. Sahabat yang menerpa, ku tak takut, karena Kau besertaku dimanapun ku ada. Terima kasih buat kasih-Mu. Terima kasih buat cinta-Mu. Ku tak mau, ku tak mampu jauh dari-Mu. Terima kasih, terima kasih buat kasih-Mu. Yeah. Terima kasih buat cinta-Mu. Ku tak mau, ku tak mampu jauh dari-Mu. Terima kasih buat kasih-Mu. Terima kasih buat cinta-Mu. Ku tak mau dan ku tak mampu jauh dari-Mu. Terima kasih, terima kasih buat kasih-Mu, Yesus. Terima kasih buat cinta-Mu. Ku tak mau, ku tak mampu jauh dari-Mu. Ku tak mau, ku tak mau, ku tak mampu jauh dari-Mu. Ku tak mau, ku tak mampu jauh dari-Mu. Kami tak mau, kami tak mampu untuk jauh dari-Mu. Oh Bapa, bawa kami mendekat padamu. Kami mau terus dekat, kami mau terus dekat, kami mau terus dekat dengan-Mu Bapa.
You are my God, you are my all, my everything. You are my God, you are my all and all. You are my God, you are my all and all. Yeah, you are my God, you are my all and all. I worship you. You are my God, you are my all in all. Yeah, you are my God, you are my all in all. Kau Allahku, kau segalanya. Kami tak mampu untuk jauh darimu. Hey, hey. Dia menjamamu, sebab dia Allah Immanuel. Biar dia menjamah hatimu. Kasih setianya tak pernah dilepas dari hidupmu. Oh, mari datang mendekat. Dia tak pernah jauh darimu. Mari mendekat. Katakan padanya, kami tak mau jauh. Oh, kami tak mau jauh darimu. Ku tak mampu jauh darimu. Ku tak mampu jauh darimu. Mari taruh tanganmu di dada. Ku tak mampu jauh darimu. My heart is full. My heart is full, yeah, with love and desire that will know no end. Come draw me near, in your embrace I belong. For all I ever need is you. My heart is full. My heart is full with love and desire that you know no end. Come draw me near, in your embrace I belong. Is you, Jesus. I'm in love with you. I'm in love with you. Amen. You are everything to me, and all I ever need is you. My heart is full. My heart is full. Love and desire that will know no end. Come draw me near, in your embrace I belong. For all I ever need, my heart, oh, my heart is full.
to me. And all I ever need is you. My heart is full. My heart is full with love and desire that will know no end. Come draw me near in your embrace. I belong, Lord. All I ever need is you. My heart is full. That will know no end. Come draw me near in your embrace. I belong, Lord. All I ever need is you. My heart is full. My heart is full. My heart is full with love and desire that will know no end. Come near in your embrace. I belong, Lord. All I ever need is you. Come draw me near in your embrace. I belong, Lord. All I ever need is you, Lord. All I ever need, Lord. All I ever need is you, Lord. All I ever need is you. Haleluya, ya Tuhan, sungguh biar Engkau menjadi pribadi, Engkau menjadi satu-satunya pribadi yang kami ingini, yang kami perlukan lebih daripada siapapun dan apapun Tuhan. Terima kasih kalau Kau selalu punya cara untuk menarik kami untuk kembali mendekat kepadamu. Terima kasih buat kemurahan-Mu yang besar, kalau kami boleh beribadah padamu pada hari ini. Kami mau dengan sukacita sungguh Tuhan, dengan hati yang rindu, dengan hati yang haus akan Engkau. Kami mau memberikan yang terbaik bagimu Tuhan lewat ibadah kami hari ini. Dalam nama Yesus yang setuju dan sepakat sama-sama katakan amin. Haleluya. Shalom. Senang bisa menyapa Anda semua, Bapak Ibu, saudara-saudari dimanapun Anda berada. Senang bisa menyapa Anda sekalian. Dan saya percaya bahwa kita semua ada dalam penjagaan, dalam perlindungan, dan dalam penyertaan Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, ini adalah ibadah online atau ibadah streaming. Untuk selama beberapa waktu ke depan kita sudah melalui hal ini. Dan tentu kita rindu untuk bisa segera bertatap muka, beribadah bersama-sama di ruangan dan di waktu yang sama. Namun untuk mengikuti anjuran pemerintah juga kita mau mengusahakan yang terbaik. Supaya hal-hal ini, hal-hal yang terjadi belakangan ini bisa berlalu dengan segera. Selain ibadah online, CG atau Connect Group atau kelompok sel, kelompok kecil yang ada di Gereja Muar Sharon juga menjadi CG online. Bagi Anda member CG, Anda tentu sudah tahu bagaimana cara mengikutinya. Namun bagi Anda yang belum menjadi member CG dan Anda ingin mengikutinya, Anda ingin tahu soal CG, Anda ingin bergabung di dalamnya, Anda bisa menghubungi nomor hotline CG yang tertera di layar TV atau gadget Anda. Dan Bapak Ibu Saudara-saudari, bagi Anda yang ingin memberikan persembahan, saya percaya bahwa persembahan adalah bagian daripada penyembahan kita, bagian daripada ibadah kita. Oleh karena itu, Anda bisa memberikan persembahan dan bisa memberikan atau melalui transfer ke nomor rekening yang tertera di layar TV atau gadget Anda. Dan sekaligus hari ini adalah minggu terakhir di bulan Mei ini dan kami ingin berdoa bagi Anda yang berulang tahun pernikahan. Dan juga bagi Anda yang berulang tahun diri Anda sendiri selama bulan Mei ini. Kita akan berdoa bagi Anda sekalian dan anggota keluarga atau teman-teman yang di sekitar Anda boleh mendoakan juga, boleh ikut mengarahkan tangan ke arah orang-orang yang berulang tahun atau berulang tahun pernikahan ini. Mari kita berdoa, sekaligus kita akan doa buat persembahan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur kalau di bulan ini, tahun ini, usia pernikahan kami bertambah 1 tahun lagi.
Dan kami mau Tuhan memberkati pernikahan-pernikahan yang ada Tuhan. Menjadi pernikahan-pernikahan di mana Tuhan hadir dalam pernikahan mereka. Sehingga setiap musim kehidupan yang mereka lalui, mereka sungguh-sungguh melihat penyertaan-Mu, perkenananmu dan tuntunanmu dalam hidup pernikahan mereka. Biar setiap pernikahan yang ada, terus Tuhan Engkau curahkan dengan anggur yang baru, sehingga selalu pernikahan itu mengalami manisnya pernikahan. Bukan sekedar pernikahan yang bertahan, tapi pernikahan yang mengalami manisnya perjalanan kehidupan kasih di antara mereka. Biar pernikahan mereka yang bahagia itu juga akan menjadi warisan yang indah bagi anak-anak dan keturunan mereka. Berkati setiap pernikahan-pernikahan yang ada Tuhan. Tambah-tambahkan semua hal yang Tuhan mau untuk terjadi dalam pernikahan mereka. Biar tidak ada satupun rencana Tuhan yang gugur atau gagal dalam pernikahan mereka. Teruskan pekerjaan-Mu Tuhan untuk tahun demi tahun yang akan mereka lewati ke depan. Biar semakin manis pernikahannya mereka jalani. Karena Engkau ada di tengah-tengah mereka. Dan juga kami mau berdoa buat teman-teman kami yang berulang tahun juga Tuhan. Berkati saudara-saudara kami yang berulang tahun. Tuhan, Engkau memegang hidup setiap kami. Kami tahu bahwa masa depan itu sungguh ada dan pengharapan kami tidak hilang. Ketika kami berharap kepada Engkau Allah yang hidup, kami percaya. Kami tidak mau takut akan hari ini maupun hari esok kami. Sebab Engkau yang memegang kami dengan tangan kanan-Mu yang membawa kami kepada kemenangan demi kemenangan. Terima kasih Tuhan, biar di tahun ini, di tahun-tahun yang akan datang kami akan mengalami kemenangan demi kemenangan, kemuliaan demi kemuliaan. Ketika kami berjalan bersama Engkau Allah yang hidup. Terima kasih Tuhan. Kalau sebentar kami juga diberi kesempatan untuk memberikan persembahan. Kami tahu persembahan ini adalah bagian juga dari ibadah, dari penyembahan kami. Kami mau berikan yang terbaik Tuhan. Dan biar Tuhan disukakan dengan setiap korban syukur kami, dengan korban penyembahan kami, dan masuk dengan persembahan ini. Kami berikan persembahan ini dengan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jangan lewatkan ibadah GMS Online tanggal 7 Juni 2020 dengan tema Berkat Setelah Krisis bagian pertama. Ibadah ini akan dilayani oleh Pastor Philip Mantova. Ibadah juga sangat penting untuk anak-anak. Karena itu, mari ajak setiap anak beribadah sesuai usia mereka di Eagle Kids Online Service yang dapat diakses melalui gms.church/streaming atau youtube.com/gmschurch. Kami menyediakan hotline layanan FLC, Connect Group, dan GMS Surabaya Barat selama masa bekerja dari rumah. Jika Anda membutuhkan layanan jemaat, silahkan hubungi nomor yang sudah tersedia. Minggu depan adalah Minggu Persepuluhan. Anda dapat melakukannya dengan scan QR Code di HP Anda melalui aplikasi BCA Mobile, Sakuku, OVO, Dana, GoPay, ShopeePay, dan Link Aja. Atau transfer melalui rekening BCA atas nama GRJ Mawar Sharon. Bapa kau mendengar seruan hatiku, tak pernah kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap Kau temani aku, Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang
bersamamu Bapa. Bapakah mendengar seruan hatiku, tak pernah kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah belang Kau temani aku, Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Bukan yang terluka, ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Mengalir dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Ku kan tenang, ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa.
Mari kita tundukkan kepala, kita pegang dada kita masing-masing. Ucapkan syukur karena Tuhan adalah Allah yang setia dalam hidup kita. Janjinya berkata bahwa aku akan menyertai engkau sampai kesudahan alam. Maka dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Karena itu biarlah hati kita tenang. Biarlah damai sejahtera menguasai diri kita. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu. Kehadiran-Mu menenangkan jiwa kami. Sekalipun bumi bergoncang, langit runtuh sekalipun, kalau Engkau beserta dengan kami, maka tenanglah jiwa kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah setiap kami selalu sadar bahwa yang kami butuhkan hanyalah kehadiran-Mu Tuhan dalam hidup ini. Dan biarlah kami terus menempel dengan Engkau Tuhan, melekat dengan Engkau Tuhan, dan selalu mendekat kepadamu Tuhan di dalam situasi apapun. Karena di dalam Engkau-lah kami mendapatkan ketenangan. Terima kasih Tuhan. Jamah hati kami masing-masing Tuhan, curahkan roh hikmat dan wahyu ke tengah-tengah kami Tuhan, hingga membuat mata hati setiap kami menjadi terang, sehingga kebenaran firman-Mu menjadi terbuka bagi kami. Kami siap untuk menerima benih firman-Mu, dan biarlah benih firman-Mu akan kami taruh di dalam hati kami yang baik, supaya bertumbuh dan berbuah lebat bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan melalui kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan tutup bungkus kami semua dengan kuat kuasa darah Yesus dimanapun kami berada Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan kami menolak segala campur tangan dari kuasa kegelapan dalam macam dan bentuk apapun juga. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami berikan segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu, urapi mulut dan lidah hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran-Mu ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa ini semua. Haleluya, semua yang percaya katakan amin. Haleluya, shalom. Tuhan memberkati saudara sekalian dimanapun saudara berada. Terpujilah nama Tuhan, damai sejahtera atas kehidupan saudara sekalian. Puji Tuhan. Hari ini saya ingin mengajak Bapak Ibu saudara sekalian, dimanapun saudara berada, untuk kita melihat apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam Filipi pasal 3 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-11. Saya akan bacakan untuk saudara sekalian. Firman Tuhan berkata demikian, Filipi pasal 3 ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-11. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus, Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Dan berada di dalam Dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Kemudian di ayat yang ke-10-nya, Rasul Paulus memberikan satu pernyataan yang luar biasa. Dia katakan begini, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bapak Ibu saudara sekalian, sebelum saya bawa saudara untuk merenungkan lebih jauh apa yang dikatakan oleh firman Tuhan ini, saya ingin ajak saudara untuk melihat potongan video yang saya dapat melalui grup WA. Ini luar biasa. Ketika saya melihat video ini, saya sampai merinding. Saya rasakan suasana yang luar biasa. Ya, karena itu mari kita saksikan potongan video ini.
Katanya kejadian itu di salah satu kota di Brasilia. Ya. Dan kalau itu di Brasilia, maka bahasanya itu pasti bahasa Portugis. Saya nggak bisa bahasa Portugis itu, tetapi lagu yang dinyanyikan itu dari melodinya, saya tahu bahwa lagu itu berjudul Because He Live. Atau dalam versi Indonesianya adalah Sebab Dia Hidup. Sebab Dia Hidup. Kalau masih ada di antara saudara yang masih belum tahu atau belum ingat dengan lagu ini, padahal lagu ini adalah lagu yang sangat terkenal, ya, muncul di era tahun 70-an, saudara. Dan sampai hari ini masih sering kita nyanyikan, ya. Saya ingin coba nyanyikan satu bait aja. Sebab Dia hidup, ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Ya, cukup sampai di sini. Saya tidak mau menyiksa saudara lebih lama lagi. Ya, haleluya. Saya yakin saudara sudah ingat lagu ini. Ya. Nah, yang saya sangat diberkati itu adalah ketika mendengar kisah di balik lagu ini. Itu sangat luar biasa. Tahukah saudara bahwa penulis dari lagu ini adalah suami istri yang bernama Bill dan Gloria Gaither. Bill adalah seorang penyanyi dan penulis lagu di Amerika. Dan lagu ini ditulis oleh Bill dan Gloria itu di akhir dekade tahun 1960-an. Jadi masuk ke tahun 70-an, ya. Di mana dalam satu dekade itu Bill Gaither bersama keluarganya menghadapi masa yang tidak mudah dalam pergumulan hidupnya. Selain situasi politik dan sosial negaranya yang tidak kondusif, karena di era itu atau di dekade itu sering terjadi banyak kerusuhan sosial, menjadikan kehidupan di Amerika menjadi tidak mudah. Selain itu juga pergumulan diri pribadi dari Bill Gaither, ya, menjadi beban berat baginya dan juga keluarganya. Bill Gaither terserang oleh penyakit pembengkakan kelenjar yang cukup parah, serta karirnya sepertinya mentok. Dia tidak bisa melebihi apa yang sudah dicapai sepanjang umur hidupnya. Masa depannya seperti diselimuti dengan kegelapan dan ketidakpastian. Satu hari, ketika Bill Gaither bersama dengan istrinya Gloria dan juga ayah dari Bill yang bernama George berjalan dari kantor kecilnya untuk menuju ke tempat parkiran, mereka melewati seperti gang dengan jalan yang dibeton. Ya. Dalam perjalanan itu tiba-tiba ayah Bill, yaitu George, menunjuk kepada sehelai rumput kecil yang tumbuh di sela-sela jalanan beton itu. Rumput itu seolah menyibakkan paving beton dan batu untuk mencari sinar matahari di atasnya. Terkesan bahwa rumput itu mempunyai keinginan yang kuat untuk hidup dan dia telah mengatasi segala ketidakmungkinan untuk bertahan hidup. Ayah Bill, yaitu George, itu menunjukkan kepada Bill dan Gloria. Dan pemandangan itu seketika menginspirasi Bill dan Gloria. Mereka menemukan simbol bagaimana Allah bekerja kepada ciptaannya. Atau di dalam ciptaannya, seperti yang dikatakan di dalam Yohanes pasal 14 ayat 19 bagian C. Yang berkata, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pemandangan itu kemudian mengilhami mereka untuk menuliskan sebuah lagu yang mengungkapkan harapan dari kuasa kebangkitan Kristus. Dan mereka berdua menuliskan lagu yang kemudian diberi judul Because He Live atau Sebab Dia Hidup. Bapak Ibu Saudara sekalian, lagu itu menjadi sangat populer. Karier dari Bill tiba-tiba seperti terbuka
mengalami breakthrough dalam hidupnya. Lagu itu memberkati banyak orang di seluruh dunia, bahkan sampai dengan tahun ini. Ya, setiap kali kita menyanyikan, kita disadarkan akan kuasa kebangkitan itu. Tahun 1974, lagu ini mendapatkan penghargaan sebagai lagu yang terpopuler di dunia. Bapak Ibu Saudara sekalian, kekuatan dari lagu itu bukan hanya berada pada melodinya yang riang dan simpel, mudah untuk dinyanyikan. Tapi kekuatan dari lagu itu saya percaya adalah pada syairnya yang menceritakan tentang kuasa yang luar biasa, yaitu kuasa kebangkitan Kristus. Tentang kuasa kebangkitan itulah tadi kita membaca di dalam Filipi pasal 3, ayat yang 10 sampai 11-nya Rasul Paulus sampai berkata seperti ini. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia kuasa kebangkitannya dan persekutuan di dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Kalau kita perhatikan kata-kata dari Rasul Paulus ini, mulai dari ayat yang sebelumnya sampai dengan ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-11, maka kita dapat menyimpulkan bahwa Rasul Paulus menjadikan kuasa kebangkitan Kristus itu sebagai fokus di dalam kehidupannya. Nah, pertanyaannya adalah begini. Kalau sampai Rasul Paulus menjadikan kuasa kebangkitan itu sebagai fokus dalam hidupnya, maka apa yang perlu kita ketahui tentang kuasa kebangkitan Kristus itu? Apa yang perlu kita ketahui? Nah, yang pertama yang harus kita ketahui dari kuasa kebangkitan Kristus itu adalah bahwa kuasa kebangkitan Kristus itu adalah kuasa yang mengalahkan maut. Wow, ini luar biasa. Kuasa kebangkitan Kristus itu adalah satu-satunya kuasa yang bisa mengalahkan maut. Untuk kita memahami kebesaran atau keagungan dari kuasa ini, maka kita harus juga memahami kuasa dari maut itu sendiri. Apa yang terjadi ketika maut itu mencengkram kehidupan manusia? Maut itu membawa manusia berada di dalam kondisi tidak berdaya atau ketidakberdayaan, tidak mampu, dan berada di dalam kegelapan. Ya. Itulah kuasa maut. Setiap maut mencengkram kehidupan seseorang, maka orang itu akan dibuat tidak berdaya. Dan dia dibuat tidak mampu, dan dia hidup di dalam kegelapan. Apa maksudnya? Izinkan saya menjelaskan secara kronologis kebenaran ini dimulai dari Roma pasal 6 ayat 23. Satu ayat yang sangat terkenal. Kalimat pertamanya itu berbunyi begini. Upah dosa adalah maut. Upah dosa adalah maut. Itu berarti bahwa dosa dan maut itu adalah pasangan yang tidak dapat terpisahkan. Dosa mengerjakan maut, yang artinya setiap perbuatan dosa itu akan membuat manusia terjual di bawah kuasa maut. Dan ketika orang berada di bawah kuasa maut, maka dia tidak mempunyai daya untuk melepaskan diri dari cengkraman dosa. Dan dia juga tidak punya kemampuan, akhirnya tidak punya kemampuan untuk hidup bagi Tuhan, Sang Pencipta. Dan akhirnya dia juga berada di dalam cengkraman itu untuk tetap hidup di dalam kegelapan. Kegelapan itu artinya adalah tidak ada lagi pengharapan, tidak ada kepastian di dalam hidupnya, dan ada di bawah ancaman penghukuman Allah. Dalam Roma pasal 7, ayat 14 sampai ayat yang ke-24, Rasul Paulus memberikan kesaksian akan kondisi ini. Karena dia sendiri juga mengalami bagaimana ketika dia dicengkram oleh kuasa maut itu. Berada di dalam ketidakberdayaan, berada di dalam ketidakmampuan, dan berada di dalam kegelapan. Saya akan bacakan untuk saudara kesaksian dari Rasul Paulus ini. Roma pasal yang ke-7, ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-24. Dikatakan begini, sebab kita tahu bahwa hukum Taurat adalah rohani,
Tetapi aku bersifat daging, terjual di bawah kuasa dosa. Sebab yang aku perbuat, aku tidak tahu. Karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat. Tetapi apa yang aku benci, itulah yang aku perbuat. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, aku menyetujui bahwa hukum Taurat itu baik. Kalau demikian, bukan aku lagi yang memperbuatnya, tetapi dosa yang ada di dalam aku. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku atau dosa yang sudah mencengkeram aku. Demikianlah aku dapati hukum ini. Jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu yang ada padaku. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah. Tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku, aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Sehingga dia membuat satu kesimpulan dalam kesadarannya. Dia berkata dalam ayat yang ke-24 ini. Aku manusia celaka. Aku manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Saudara sekalian tentu mengetahui bahwa sebelum menjadi Rasul Yesus, Rasul Paulus itu bernama Saulus. Siapakah Saulus? Dia adalah termasuk salah seorang pemimpin dari agama Yahudi. Seorang yang masih muda, energik, jenius, dan lulusan dari guru agama yang sangat terkenal pada waktu itu. Dia menguasai hukum Taurat dan giat di dalam pelayanan. Coba lihat kesaksiannya di dalam Kisah Para Rasul pasal 22, ayat yang ketiga sampai ayat yang kelima. Inilah kesaksian Paulus. Dia berkata dalam ayat yang ketiga, Kisah Rasul pasal 22, aku adalah orang Yahudi, lahir di Tarsus di tanah Kilikia. Tetapi dibesarkan di kota ini, yaitu Yerusalem. Dididik dengan teliti di bawah pimpinan Gamaliel dalam hukum nenek moyang kita. Gamaliel adalah seorang guru agama yang sangat terkenal dan sangat dihormati. Sehingga aku menjadi seorang yang giat bekerja bagi Allah, sama seperti kamu semua pada waktu itu. Orang yang bisa lulus dari sekolahnya Gamaliel, itu sudah langsung juga dihormati. Karena tidak banyak orang yang sekolah di sekolah Gamaliel ini bisa lulus dengan baik. Kalau Saulus bisa lulus, itu berarti dia seorang yang cukup jenius. Dia seorang yang cukup pintar, bukan orang yang bodoh. Kemudian lihat ayat yang keempat, Kisah Rasul pasal 22. Dan aku telah menganiaya pengikut-pengikut jalan Tuhan atau orang-orang Kristen pada waktu itu. Sampai mereka mati. Laki-laki dan perempuan kutangkap dan kuserahkan ke dalam penjara. Ayat yang kelima. Tentang hal itu, baik imam besar maupun majelis tua-tua dapat memberi kesaksian. Ini bukan omong kosong. Ada saksinya yang masih hidup. Dari mereka aku telah membawa surat-surat untuk saudara-saudara di Damsik. Dan aku telah pergi ke sana untuk menangkap penganut-penganut jalan Tuhan atau orang-orang Kristen yang terdapat juga di situ dan membawa mereka ke Yerusalem untuk dihukum. Melihat kesaksian ini. Wow, dahsyat kuasa maut itu. Perhatikan kedahsyatannya. Posisi Saulus adalah berada di dalam jabatan rohaniwan. Dan dia berada di lingkungan agamawan. Dan bukan hanya itu. Dia juga seorang yang menguasai hukum-hukum agama. Dia seorang yang terpelajar. Tapi sekalipun demikian, coba lihat kesaksiannya saudara. Dia berkata di dalam Roma 7 ayat yang ke-19 bahwa dia tidak berdaya. Berada di bawah cengkraman dosa.
Sehingga dia berkata, sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat. Melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Hukum agama dia tahu, sudah berkata jangan. Dan dia ingin lakukan seperti yang diperintahkan oleh hukum agama. Oleh firman Tuhan. Tapi justru kebalikan dari firman Tuhan itulah yang akhirnya terwujud dalam tindakannya. Dia tidak berdaya. Keluar dari cengkraman dosa itu. Tidak ada daya. Jabatan rohani, kegiatan di dalam pelayanan, menguasai hukum agama, tapi dia juga mengaku bahwa dia tidak mampu untuk hidup bagi Allah. Perhatikan apa yang dia katakan dalam Roma pasal 7 ayat 22 sampai 23. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah. Aku cinta akan Tuhan. Aku cinta akan pelayanan. Aku rindu untuk hidup berkenan kepada Tuhan. Tetapi perhatikan ayat 23-nya. Tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku, aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku. Dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Tidak mampu. Ketidakmampuan untuk hidup bagi Tuhan. Dan akhirnya dia sadar bahwa dia hidup di dalam kegelapan. Dia berada di dalam kegelapan sehingga dia berkata dalam ayat yang ke-24 Roma pasal 7. Aku manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Aku manusia celaka. Itu artinya dia sadar bahwa agama tidak dapat menyelamatkannya. Hukum agama juga tidak dapat membebaskannya dari dosa dan kuasa maut. Malah hukum-hukum itu membuat dia selalu sadar bahwa dia masih berdosa dan selalu berdosa tanpa ada jalan untuk lepas. Hukum itu sendiri adalah jalannya dan dia tahu tetapi dia tidak mampu untuk menjalaninya. Sehingga hidupnya berada di dalam kegelapan. Tidak ada harapan dan tidak ada kepastian. Nah, yang saya ingin juga katakan adalah sering orang tidak sadar kalau berada di dalam kondisi ini. Dia berada di dalam kondisi dicengkram oleh maut tetapi dia tidak sadar. Kenapa? Karena hati nuraninya kemudian menjadi najis juga. Hati nuraninya sudah tidak berperan lagi untuk mengingatkan dia, untuk menjadi suara Tuhan yang berbicara di dalam dirinya. Seperti yang dikatakan dalam Titus pasal 1 ayat 15 sampai 16 yang berkata seperti ini. Bagi orang suci semuanya suci, tetapi bagi orang najis dan bagi orang yang tidak beriman, suatu pun tidak ada yang suci. Karena baik akal maupun suara hati mereka menjadi najis. Dan karena itu apa yang dilakukan mereka? Ayat 16. Mereka mengaku mengenal Allah. Tetapi dengan perbuatan mereka, mereka menyangkal dia. Mereka keji dan durhaka dan tidak sanggup berbuat sesuatu yang baik. Mereka mengira bahwa mereka melakukan kesalehan. Mereka mengira mereka melakukan ibadah. Tapi sebenarnya mereka menyangkali atau mengingkari ibadah itu sendiri. Dan mengingkari sifat dari Allah sendiri. Ada banyak orang yang seperti itu sebenarnya. Berada di dalam lingkungan rohani. Bahkan dalam jabatan rohani. Dan kalau berbicara soal firman Tuhan, wow, fasih, hafal, ya, di luar kepala bahkan, ya. Tapi kalau masih dicengkram oleh maut, maka dia tidak akan berdaya untuk melepaskan diri dari cengkraman dosa. Dan tidak akan mampu untuk hidup bagi Allah. Dan sebenarnya hidupnya dicengkram oleh kuasa maut itu untuk tetap berada di dalam kegelapan. Saya ingat ada seorang pemuka agama dari agama sepupu yang dalam khotbahnya itu berkata, memang ini menjadi satu otokritik tapi ini merupakan kebenaran itu. Dia yang banyak berdoa, dia juga yang banyak berdosa. Ini ironis, saudara. Dia yang banyak berdoa,
dia juga yang banyak berdosa. Saudara, hanya kuasa kebangkitan Kristuslah yang dapat membebaskan manusia dari kuasa maut itu. Perhatikan apa yang disaksikan oleh Rasul Paulus. Di Roma pasal yang ke-7 ayat 24 dia masih berkata, aku manusia celaka. Siapakah yang bisa membebaskan aku dari tubuh maut ini? Nah, jangan berhenti sampai di situ saudara. Lihat ayat 25-nya. Dalam Roma pasal yang ke-7 ayat 25 dia berkata, syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Kenapa? Karena di dalam Yesus dia menemukan kuasa kebangkitan itu. Dalam Yesus dia menemukan kuasa yang bisa mengalahkan maut yang mencengkram dirinya, yang membebaskan dia dari cengkraman kuasa maut itu. Perhatikan dalam Roma pasal 8 ayat 10 sampai 11, Rasul Paulus berkata seperti ini. Sebagai pengalaman pribadinya yang kemudian dia sampaikan menjadi satu kebenaran bagi kita sekalian. Dia katakan seperti ini, Roma pasal 8 ayat 10 sampai 11. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa. Tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika roh dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati, diam di dalam kamu, maka ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati, akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu, akan membuat engkau mempunyai kekuatan untuk lepas dari cengkraman dosa, akan memampukan engkau untuk hidup bagi Allah, dan akan memindahkan engkau dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Haleluya. Saya mengamini kebenaran ini, karena saya mengalami secara pribadi. Waktu saya SMP, saya terlibat di dalam pergaulan yang salah. Dalam pergaulan saya itu, seluruh teman-teman saya membanggakan kalau bisa melakukan satu perbuatan yang saya tahu itu adalah dosa. Kalau ada di antara kami tidak melakukannya, maka kami dibully. Ya, orang itu pasti akan dibully. Dikatakan banci lah, bukan laki-laki lah, dan sebagainya. Dan saya yang masih mencari identitas diri sangat terpengaruh dengan hal ini. Sehingga saya juga tidak mau kalah. Dan karena perbuatan-perbuatan itulah, kemudian saya terjatuh kepada kecanduan-kecanduan yang merusak hidup saya, merusak cara berpikir saya dan sebagainya. Salah satu yang saya ingin ceritakan kepada saudara, di usia yang masih remaja itu, belum lulus SMP, saya sudah kecanduan rokok. Satu hari saya bisa habis 5 pak. Satu hari saya bisa habis 5 pak, saudara. Loh, uangnya dari mana? Ya, kadang dari uang saya sendiri, kalau saya dapat jajan dari mama papa saya. Tapi lebih banyak juga dari teman-teman, karena kita semua merokok. Kita semua merokok. Kalau sampai ada yang tidak merokok, kita dianggap bukan teman dan dianggap banci. Dan itu kemudian menjerumuskan saya lebih dalam, lebih dalam. Kalau saya berpikir mau mengubah gaya hidup saya, maka tantangan yang terberat itu adalah lepas dari kecanduan rokok. Gak bisa, saya pernah mencobanya. Waktu itu saya masuk di SMA, di STM maksud saya, ya, dan saya disekolahkan di Malang oleh mama saya, supaya jauh dari pergaulan saya, tetapi akhirnya saya terlibat dengan pergaulan yang lain lagi. Ya. Nah, di STM itu mayoritas muridnya adalah laki-laki semua. Dan kalau istirahat, hampir semuanya itu merokok, saudara. Hampir semuanya merokok. Satu hari, waktu saya berumur 18 tahun, saya mulai mengenal gereja Pentakosta.
karena diajak oleh seorang teman saya. Dan saya merasa tergerak ketika ada tawaran untuk dibaptis. Saya menerima tawaran itu, saya mendaftar untuk dibaptis. Waktu itu gereja kami itu kecil di Malang, ya, dan mengadakan acara baptisan bersama dengan kelompok gereja yang lain. Nah, menjelang dibaptis itu, pada acara baptisan itu, sebelum giliran saya, kakak dari teman saya yang mengajak saya ke gereja itu adalah seorang full-timer di gereja tempat saya berbakti. Dia sudah kenal saya. Kemudian dia mendekati saya dan bicara dengan saya. Lalu dia katakan, dia jelaskan sedikit tentang baptisan dan sebagainya. Lalu konsekuensi yang diminta, kamu harus hidup baru. Karena kalau kamu dibaptis itu artinya kamu hidup lamamu itu sudah mati. Dan waktu kamu dibangkitkan dari air itu, maka kamu harus hidup yang baru. Nah, hidup yang baru itu harus berbeda dengan hidup yang lama. Saya tanya, salah satunya apa? Salah satunya mau enggak kamu enggak merokok lagi? Saya agak sedikit berpikir, karena itu satu tindakan yang sudah saya sukai. Rasanya saya mengaminkan apa yang dikatakan oleh teman-teman saya, yang sekarang saya pikir itu bodoh sekali. Teman-teman saya semua berkata, lebih baik tidak makan daripada tidak merokok. Dan itu sudah saya aminkan. Sehingga ketika ada tantangan seperti itu, saya agak sedikit sulit. Tetapi saya juga kepingin untuk memiliki satu kehidupan yang baru. Akhirnya saya berkata kepada CC teman saya itu, oke C, minta didoakan. Lalu dia doakan, lalu saya dibaptis. Pulang dari baptisan, seger saudara, karena dibaptisnya di batu. Ya, airnya air dingin juga, seger. Tapi ada tekad juga, oleh karena sadar sekarang saya harus hidup baru, maka saya berusaha untuk tidak merokok, saudara. Hari yang ketiga bisa saya jalani. Tapi pada hari yang ketiga itu, saudara, hari yang pertama, hari yang kedua saya bisa tidak merokok. Walaupun hari kedua itu sudah menjadi pergumulan yang cukup berat. Nah, hari yang ketiga, pas istirahat sekolah, teman-teman saya semua berada di lapangan, berada di jalanan dan sebagainya, sambil merokok. Saya itu mau menghindar dari teman saya. Ketika saya mencoba untuk mencari tempat, saya ketemu dengan teman saya yang sedang merokok, sedang menyedot rokoknya. Begitu nikmatnya. Saya tidak bisa menahan diri lagi. Saya berkata sama dia, pinjem satu sedotan aja. Dan dia kasih. Kemudian rokok itu menempel kembali di mulut saya. Dan saya menyedotnya. Tapi saya tidak menyedot biasa saja. Saya kosongkan seluruh paru-paru saya. Lalu kemudian saya tempelkan rokok itu di mulut saya. Dan saya bernapas dari mulut saya itu dengan menyedot rokok itu. Saya sedot dengan cepat itu apinya membakar tembakau itu. Dan rokok yang tadinya panjang dengan cepat berkurang. Teman saya melihat langsung dicabut dan dia berkata, enak beli sendiri sana. Akhirnya saya merasa, aduh rupanya saya memang sudah gak bisa. Inilah nasib saya. Ya, akhirnya saya beli rokok lagi. Dan saya kembali kepada kebiasaan yang lama. Gak ada kemampuan, saudara. Gak ada kemampuan, gak ada daya. Tapi saya ingat, tanggal 11 Februari tahun 79. Waktu itu saya baru berusia 19 tahun. Jadi saudara sekarang sudah bisa menebak usia saya berapa. Saya berada di satu gereja di Magelang. Dan saya duduk di bangku paling depan, sebelah kiri, kalau pendeta menghadap ke sana, di sebelah kiri. Dan hari itu, yang berkhotbah atau pengkhotbahnya itu adalah seorang misionaris yang sudah puluhan tahun berada di Indonesia dan menjadi perintis banyak gereja di Indonesia ini. Dia seorang yang sangat dihormati, sudah berusia.
Dan dia sudah fasih berbahasa Indonesia. Tetapi karena bahasa Indonesia bukan bahasa ibunya, maka sekalipun dia cukup fasih berbahasa Indonesia, kata-katanya juga tidak seperti orang Indonesia itu sendiri. 1 jam dia berkhotbah, intinya itu satu. Dia katakan bahwa selama kamu masih hidup, kamu bisa membuat pilihan atau kesempatanmu untuk membuat pilihan itu adalah selama kamu masih hidup. Pilihannya apa? Nanti kalau kamu mati mau masuk ke surga atau mau masuk ke neraka. Dan dia katakan, kalau kamu mau masuk ke surga, tidak ada jalan lain. Kamu harus terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kamu harus bertobat, terima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadimu. Tapi kalau kamu tidak mau masuk ke surga, ya gampang. Tolak Yesus, kamu pasti masuk neraka. Sepanjang 1 jam itu khotbahnya berputar kepada kebenaran itu. Saya sudah sering mendengarnya karena saya sudah cukup lama juga di gereja. Tetapi hari itu ketika khotbah selesai disampaikan, semua diajak bangkit berdiri, lalu berdoa untuk firman Tuhan yang sudah disampaikan. Kita menyanyi satu lagu. Ketika saya nyanyikan pujian itu, tiba-tiba dalam hati saya ini muncul satu penyesalan yang sangat dalam. Semua dosa yang saya lakukan itu terbayang di mata saya. Dan semua yang tadinya saya banggakan itu menjadi sesuatu yang sangat memalukan. Dan itu menambah penyesalan di dalam diri saya. Kenapa saya lakukan itu? Oh, memalukan ini, memalukan itu, memalukan itu. Semua perasaan itu menjadi tekanan di dalam dada saya. Dan saya seperti merasa tidak punya harapan apa-apa. Saya tidak punya daya, saya tidak punya kemampuan untuk membuat hati saya menjadi tenang. Saat seperti itu, tiba-tiba suara Pak Pendeta itu seperti terngiang yang di telinga saya. Dia berkata, bertobat, terima Yesus, maka kamu akan selamat. Bertobat, terima Yesus, maka kamu akan selamat. Saya robek hati saya menangis. Saya berkata di hadapan Tuhan, ampuni aku Tuhan, ampuni aku Tuhan. Ampuni aku Tuhan. Lalu terucap dari mulut saya dengar sampai di telinga saya ketika saya mengucapkan kata-kata ini. Aku terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadiku. Dan ketika saya mengatakan begitu, selesai mengatakan begitu, saya merasakan dari ujung kaki saya ini mengalir seperti strom, saudara, seperti aliran listrik. Tetapi begitu nyaman dan semakin lama semakin naik, semakin naik, semakin naik. Lalu kemudian semua yang menekan dada saya ini seperti diangkat dengan mudahnya dan lepas. Kemudian hati saya itu seperti hati yang bebas. Kalau saudara pernah melihat satu iklan di TV zaman dulu ini ya, zaman dulu ya, iklan dari obat asma ya, itu ada gambarannya adalah seorang wanita yang kemudian diikat dengan tali lalu ditarik dari ujung kiri dan ujung kanannya sehingga dia sulit bernapas. Lalu kemudian ketika dia minum obat itu langsung tekanannya bisa lepas dan dia bisa bernapas dengan lega. Nah, saya merasakan seperti itu. Hati saya yang tadinya tertekan oleh kuasa itu tiba-tiba semua tekanan itu bisa lepas. Dan hati saya penuh dengan sukacita luar biasa. Luar biasa Tuhan itu. Tuhan itu menjadi begitu dekat. Saya merasa berada di dalam pelukannya. Ajaib, Tuhan itu nyata. Sehingga terucap dari mulut saya berkata, kalau seperti ini Tuhan, maka aku mau jadi hamba-Mu. Aku mau beritakan kepada semua orang bahwa Tuhan itu ada. Tuhan itu nyata. Dan Tuhan itu penuh kasih. Dan itulah yang mengubah hidup saya. Saya menikmati hadirat Tuhan yang memberikan kelegaan. Saya menikmati hadirat Tuhan yang begitu indah. Sampai tiba-tiba saya merasakan pundak saya ditepuk-tepuk orang. Lalu
Saya mendengar dari telinga sebelah kiri saya, ada suara orang yang begitu dekat berkata haleluya, haleluya, haleluya. Dan saya tahu ini suara Pak Pendeta saya. Saya buka mata saya lihat betul Pak Pendeta saya di sebelah kiri saya. Dia sedang peluk saya sambil matanya merem, sambil berkata haleluya, haleluya. Karena melihat saya mengangkat tangan saya, menangis dan bersukacita oleh karena hadirat Tuhan yang menjamah saya. Lalu kemudian ketika saya lihat Pak Pendeta ini, saya lihat kiri kanan saya, ternyata gereja sudah kosong. Wow, dan sejak hari itu, saya bebas dari kecanduan rokok. Saya bebas dari semua cengkraman dosa. Dan saya menemukan kuasa Tuhan bekerja, memberikan kehidupan yang baru di dalam diri saya. Wow, kuasa kebangkitan itu luar biasa. Haleluya, haleluya. Hal kedua yang perlu kita ketahui tentang kuasa kebangkitan Kristus itu adalah bahwa kuasa kebangkitan Kristus itu adalah kuasa kehidupan. Kuasa kehidupan, apa maksudnya? Kuasa kehidupan itu seperti yang dikatakan oleh Yohanes pasal yang pertama. Kalau saudara lihat mulai dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-14, itu sedang menceritakan tentang Yesus. Yesus sebelum dunia ini diciptakan, dan Yesus waktu lahir di muka bumi ini. Itu Yohanes pasal 1 sampai dengan ayat 1 sampai ayat 14. Nah, coba saudara lihat dalam Yohanes pasal 1 ayat yang keempat. Dia katakan seperti ini. Dalam dia, yaitu dalam Yesus, ada hidup. Dan hidup itu adalah terang manusia. Lalu dikatakan lebih jauh oleh Yohanes, dikatakan dalam ayat yang kelima. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Karena tidak ada ceritanya kegelapan bisa menguasai terang. Tapi ceritanya selalu kebenarannya adalah terang menguasai kegelapan. Teranglah yang mengusir kegelapan. Nah, kuasa kebangkitan itu adalah kuasa kehidupan. Dan kuasa kehidupan itu adalah terang manusia. Terang bagi manusia yang bercahaya di dalam kegelapan. Dan kegelapan itu tidak akan pernah bisa menguasainya. Ketika saudara menerima kuasa kebangkitannya, maka kuasa kebangkitan itu akan menyingkirkan seluruh kegelapan di dalam dirimu. Sama seperti saya mengalaminya. Sebelumnya saya berada di dalam kegelapan. Saya hanya berpikir tentang Tuhan. Oh ya, agama itu baik. Ya, tapi kalau berbicara tentang Tuhan itu sebagai satu pribadi yang nyata, pikiran saya masih berada di dalam kegelapan. Tapi ketika kuasa kebangkitan itu menjamah saya, hadir di dalam diri saya, semua kegelapan itu menyingkir dari pikiran saya. Terbukalah kebenaran itu, bahwa Tuhan itu ya dan amin. Dia itu adalah satu pribadi yang nyata. Dan kalau kuasa kebangkitan itu hadir di dalam dirimu, bukan hanya mengusir kegelapan, tapi juga bisa memindahkan engkau ke dalam satu kehidupan yang namanya kerajaan terang. Engkau dipindahkan dari kegelapan, kerajaan gelap, dan dipindahkan kepada kerajaan terang, yaitu kerajaan kehidupan, yaitu kerajaan Yesus Kristus. Ayat ini sungguh dahsyat, saudara. Yohanes pasal 5 ayat yang ke-24 sampai ayat yang ke-26 berkata seperti ini. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum. Sebab apa, saudara? Sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Sebab dia sudah dibebaskan dari cengkraman maut. Sebab dia sudah diberi kuasa untuk lepas dari kuasa dosa. Dan mendapatkan kemampuan untuk hidup bagi Allah. Ayat 25 berkata begini. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya saatnya akan tiba dan sudah tiba, bahwa orang-orang mati akan mendengar suara Anak Allah,
dan mereka yang mendengarnya akan hidup. Orang mati itu adalah orang yang hidup di dalam kegelapan. Tidak ada pengharapan. Pengharapan itu adalah kekuatan dalam kehidupan ini. Kalau orang hidup tanpa pengharapan, maka sebetulnya sekalipun dia masih bernapas, dia sudah mati. Dan semua orang mati yang mendengar anak Allah, sudah tiba saatnya mereka akan mendengarnya dan mereka akan dipindahkan ke dalam kerajaan terang itu. Sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Haleluya. Itulah kuasa kebangkitan. Kalau kita mau lepas dari kuasa maut, hanya kuasa itu yang bisa membebaskanmu. Saya sampai pada bagian akhir, yaitu aplikasi untuk diri kita masing-masing. Bagaimana caranya untuk kita bisa mengalami kuasa kebangkitannya? Saya tadi sudah bersaksi kepada saudara. Bagi yang belum pernah bertobat dan terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadimu, robek hatimu di hadapan Tuhan, sesali semua perbuatan dosamu, dan minta ampun untuk segala dosamu. Dan sungguh-sungguh buka hatimu untuk berkata, aku terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadiku. Dan saya percaya seperti yang Tuhan sudah lakukan dalam hidup saya, Dia juga akan lakukan dalam hidupmu. Dimanapun engkau berada saat ini, lakukanlah ini. Maka kuasa kebangkitan akan menjamah engkau, mengusir semua kegelapan dalam dirimu, dan memindahkan engkau dari kerajaan maut kepada kerajaan kehidupan. Tuhan memberkati saudara sekalian. Tapi bagi yang sudah berstatus sebagai anak Tuhan, maksud saya adalah ada di antara saudara sudah berada di gereja, menjadi orang Kristen, bahkan sejak kecil. Dan mungkin juga sudah terlibat dalam pelayanan secara aktif. Tapi ketika saudara mendengarkan firman Tuhan ini, saudara juga disadarkan, sekalipun demikian, kok aku masih jatuh bangun di dalam dosa. Aku masih melakukan hal yang tidak pantas. Dalam kuasa kebangkitan itu ada pengharapan, jangan putus asa. Apa yang saudara lakukan sama saudara. Bertobatlah. 1 Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-9 berkata, kalau kita mengaku segala dosa kita, maka Allah itu setia dan adil. Dia akan mengampuni semua dosa kita. Dia akan membebaskan kita dari segala dosa dengan kuasa kebangkitan Kristus di dalam diri kita. Setelah saudara melakukan pertobatan itu, cari Tuhan dengan lebih sungguh. Seperti yang Rasul Paulus saksikan. Dia menjadikan kuasa kebangkitan Kristus itu sebagai fokus hidupnya. Sehingga dia berkata dalam Filipi 3 ayat 10 sampai yang ke-11. Yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya. Dan persekutuan dalam penderitaannya. Di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Selain menjadikan kuasa kebangkitan itu sebagai fokus dalam hidupmu, sungguh-sungguh itu adalah mengusahakan setiap hari di dalam hidupmu. Jangan pernah mau kalah karena Tuhan beserta dengan saudara. Karena kuasa kebangkitannya tersedia bagi saudara. Kalau saudara sungguh-sungguh mencari Tuhan, sungguh-sungguh berharap hanya kepada Tuhan, dengan segenap hati saudara mengusahakannya setiap hari, maka apa yang terjadi? Tuhan kita itu adalah Tuhan yang berjanji seperti ini. Dalam Hosea pasal yang ke-6 ayat yang ke-3, dia berkata bahwa dia pasti muncul seperti fajar dan mendatangi kita seperti hujan pada akhir musim. Dia bukan Allah yang bersembunyi dari kita, tetapi dia adalah Allah yang mencari kita. Usahamu tidak akan pernah menjadi sia-sia. Yeremia 29 ayat 13 berkata dengan jelas, apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Dan Tuhan Yesus sendiri juga berkata,
Kalau kamu mengetuk, maka pintu akan dibukakan bagimu. Kalau engkau meminta, maka akan diberikan kepadamu. Kalau engkau mencari, maka kamu akan menemukannya. Kuasa kebangkitan tersedia bagi hidupmu. Dan yang terakhir, saya mau berkata kepada saudara sama seperti kisah di balik lagu Sebab Dia Hidup yang dialami oleh Bill dan Gloria Gaither. Sebelum mereka mengalami kuasa kebangkitan Kristus, mereka mengalami masa-masa yang sulit. Dan bahkan Gloria Gaither di dalam satu kesaksiannya, di akhir dekade tahun 60-an itu, mau masuk ke tahun 70, menjelang tahun baru, dia bersama dengan Bill duduk di ruang tamu di rumahnya untuk menyambut tahun yang baru. Tapi tahun yang baru itu sepertinya gelap. Karena karirnya sudah mentok, pergumulan-pergumulannya seperti tidak terjawab. Suasananya sungguh mencekam. Sama persis seperti suasana yang terjadi oleh karena pandemi ini, saudara. Banyak saya mendengar di antara saudara yang mengalami kesulitan. Bahkan ada pengusaha yang ngomong kepada saya, sekarang saya tidak bisa menghitung untung. Yang saya hitung adalah ruginya sekarang. Karena situasi semuanya menurun, semuanya seperti freeze. Sama seperti yang dialami oleh Bill dan Gloria Gaither. Tapi ketika dia dijamah oleh kuasa kebangkitan, maka apa yang terjadi? Kuasa itu adalah kuasa kehidupan. Kuasa kehidupan itu adalah terang yang bercahaya untuk mengusir semua kegelapan. Kalau hidupmu di depan ini sepertinya gelap, tetap percaya kepada Tuhan. Kuasa kebangkitannya tersedia bagi hidupmu. Haleluya. Tuhan memberkati. Haleluya. Haleluya. Saya ajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk bersama-sama memejamkan mata. Kita nyanyikan satu pujian di hadapan Tuhan. Dan biarkan hatimu terbuka untuk berharap kuasa kebangkitannya menjamah kehidupan kita masing-masing. Haleluya. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Kita nyanyikan dari bait yang pertama. Anak Allah, Yesus namanya. Allah, Yesus namanya, Menyembuhkan, menyucikan, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati tebus dosaku. Mati tebus dosaku. Kubur kosong membuktikan Dia hidup. Kubur kosong membuktikan Dia hidup. Angkat hatimu, katakan. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup. Katakan dengan imanmu. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti
dia hidup. Sebab dia hidup. Ada hari esok. Sebab dia hidup. Ku tak getar. Karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Amin. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Saya ingin berdoa. Kalau ada di antara Bapak Ibu Saudara sekalian, firman Tuhan berbicara menyadarkan saudara bahwa ternyata selama ini saudara masih berada di dalam cengkraman maut, kuasa maut itu. Sekalipun saudara sudah dikatakan mengenal Tuhan, bahkan terlibat di dalam pelayanan, atau ada di antara saudara yang sama sekali belum pernah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Dan saudara sadar bahwa hidupmu adalah di dalam cengkraman dosa, berada di dalam kegelapan. Dan saudara ingin keluar dari kuasa kegelapan itu, kuasa maut itu. Maka hari ini, buka hatimu, buka hatimu. Minta ampun terlebih dahulu. Akui segala dosamu. Katakan di hadapan Tuhan, ampuni aku Tuhan. Ampuni aku. Robek hatimu di hadapan Tuhan saat ini. Dan kemudian katakanlah, aku terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadiku. Masuklah dalam hidupku. Masuklah dalam hidupku Tuhan. Hamba berdoa saat ini Tuhan, untuk setiap anak-anak-Mu yang sedang berseru kepadamu. Jamah mereka dimanapun mereka berada. Karena dalam hadirat-Mu tidak ada jarak yang bisa memisahkan. Karena itu jamah mereka Tuhan, jamah mereka Tuhan. Biarlah Engkau jamah dengan kuasa kebangkitan Kristus yang mengusir semua kegelapan dalam diri mereka. Dan memindahkan mereka ke dalam kerajaan terang. Yaitu kerajaan kehidupan, kerajaan-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Dan bagi yang sedang menghadapi masa depan yang sepertinya gelap, oleh karena situasi yang terjadi di dalam kehidupan mereka, di dalam usaha mereka dan sebagainya. Tuhan, hamba minta saat ini Engkau jamah mereka, seperti Engkau juga sudah menjamah Bill dan Gloria Gator Tuhan. Ketika mereka mengenal kuasa kebangkitan-Mu dan menaruh pengharapan mereka sepenuhnya pada kuasa kebangkitan Kristus, maka hidup mereka diubahkan. Jalan mereka dibukakan. Terang itu datang menerangi, mengusir segala kegelapan. Karena itu jamah setiap anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari kita bersama-sama berdiri. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Terimalah berkat ini. Bahwa Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Bahwa Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu. Dan memberi engkau damai sejahtera. Bahwa Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Biarlah damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal turun atas hidupmu, atas keluargamu, dimanapun engkau berada,
kasih karunia di dalam anak-Nya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus akan selalu mewarnai hidupmu, dan persekutuan dengan Roh Kudus akan menjadi semakin erat di dalam hidupmu sekarang dan selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati.